Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saya dari kelas PGMI 4A, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait kebudayaan Hindu, Buddha, dan Cina yang masuk ke Indonesia. Sebelum itu, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS ini. Saya sebut dengan hormat Bapak Ilham Syah MPD yang telah memberikan tugas ini guna memenuhi ujian tengah semester. Baik, langsung saja simak videonya. Proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia terdapat 5 teori. Yang pertama, teori Ksatria. Yang kedua, teori Waisya. Yang ketiga, teori Brahmana. Yang keempat, teori Sudra. Dan yang kelima, teori arus balik. Kemudian jalur masuknya Hindu-Buddha di Indonesia terdiri dari 2 jalur. Yang pertama, melalui jalur darat, dan yang kedua melalui jalur laut. Baik, kita masuk pada bagian pertama, yaitu teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Ksatria. Menurut Bert, penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha adalah para petualang dari golongan Ksatria. Para Ksatria ini beberapa ada yang terlibat konflik perebutan wilayah antar suku-suku di Indonesia. Para Ksatria ini membantu memenangkan salah satu kelompok suku yang bertikai. Sebagai rasa terima kasih atas kemenangan itu, kepala suku memberikan hadiah berupa janji akan menikahkan salah seorang putrinya. Kemudian yang kedua ada teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Waisya, karena mereka terdiri atas para pedagang yang datang dan kemudian menetap di Indonesia. Bahkan banyak di antara para pedagang itu kawin dengan wanita Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Loor. Menurutnya, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendeta atau para pemuka agama. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu pemuka agama atau pendeta dilarang keluar dan meninggalkan negeri. Peraturan ini berlaku dan dipegang teguh oleh para penganut agama Hindu di India. Dengan demikian, tidak mungkin bahwa pendeta yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Sudra. Pendapat dari Van Weber adalah bahwa yang pertama, orang India berkasta Sudra atau pekerja kasar menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada mereka tinggal menetap di India sebagai pekerja kasar. Yang kedua, orang berkasta Sudra yang berada pada kasta terendah di India tidak jarang dianggap sebagai orang buangan, sehingga mereka meninggalkan daerahnya pergi ke daerah yang lain. Teori yang kelima yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Frederick David Canbos yang menjelaskan peran aktif orang-orang Indonesia dalam penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut Bos, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan Hindu-Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha di India. Masuk pada bagian kedua yaitu jalur masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama melalui jalur darat. Para penyebar agama Hindu-Buddha mengikuti pedagang melalui jalan sutra dari India ke Tibet, terus ke utara hingga Cina, Jepang, Korea. Ada juga yang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, lalu berlayar menuju Indonesia. Kemudian yang kedua melalui jalur laut. Pertama, rute perjalanan yaitu dari India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian Nusantara. Kemudian kedua sementara itu, dari Semenanjung Malaya ada yang terus ke Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama terdapat pada bidang sosial. Di bidang sosial, tradisi Hindu-Buddha berpengaruh terhadap sistem kemasyarakatan dan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan asli Indonesia, masyarakat Indonesia tersusun dalam kelompok-kelompok desa yang dipimpin oleh kepala suku. Yang kedua terdapat pada bidang arsitektur. Peninggalan Hindu-Buddha dalam bidang seni bangunan atau arsitektur yang berkembang di Indonesia adalah yang berupa candi, yupa, dan prasasti. Candi di Indonesia berbentuk pundan bertingkat yang digunakan sebagai makam raja dan bagian atas pundan bertingkat itu dibuatkan patung rajanya.
Kemudian yang ketiga terdapat pada bidang kesenian. Dalam bidang seni rupa, banyak kita temui hiasan-hiasan pada dinding candi atau relief yang sesuai dengan unsur India. Di bidang seni sastra, pengaruh tradisi Hindu-Buddha terlihat pada penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta pada prasasti-prasasti. Selanjutnya terdapat pada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan berkembang pesat, khususnya di bidang sastra, bahasa, dan hukum. Salah satu hasil dari perkembangan pendidikan dikemukakan oleh Irsing bahwa di Sriwijaya terdapat universitas yang dapat menampung ratusan mahasiswa biarawan Buddha untuk belajar agama. Selanjutnya pengaruh kebudayaan Cina di Indonesia. Yang pertama pada musik. Secara fisik, unsur Cina tampak pada alat-alat musik gesek yaitu tehian, kongahian, dan sukong. Sedangkan alat musik unsur pribumi yaitu gambang, kromong, gendang, krecek, dan gong. Kemudian pada bidang arsitektur. Di bidang ini pengaruh Tionghoa juga cukup kuat mempengaruhi orang Indonesia, khususnya Betawi. Bagian depan rumah Betawi diberi hiasan pembatas berupa langkon. Pengaruh selanjutnya terdapat pada makanan. Di bidang makanan ada nama kecap yang berasal dari kata kecap. Lalu nama-nama jenis bahan makanan seperti mie, bihun, tahu, toge, tauco. Kemudian pengaruh selanjutnya pada bidang pertunjukan. Yang pertama, barongsai. Atraksi barongsai ini merupakan ungkapan rasa syukur atas apa yang telah didapat sepanjang tahun. Kemudian pertunjukan wayang potehi. Wayang potehi merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Cina bagian selatan. Selanjutnya contoh kebudayaan Hindu, yaitu perayaan Hari Raya Nyepi. Perayaan Hari Raya Nyepi dimanfaatkan umat Hindu untuk introspeksi serta mawas diri dari hal yang pernah dilakukan selama 1 tahun belakang serta yang akan datang. Selanjutnya contoh kebudayaan Buddha, yaitu ada kegiatan Ngedulang Waisak. Kearifan lokal memang sangat kental dalam kegiatan Ngedulang Waisak. Saat penyambutan air dan api suci setelah diarak dan tiba di Puri Tri Agung, langsung disambut dengan tari sambut khas budaya Melayu. Selanjutnya contoh kebudayaan Cina, yaitu Festival Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh dilakukan setiap tanggal 15 bulan pertama. Perayaan Cap Gomeh ini juga dirayakan dengan sangat meriah di beberapa negara yang tersebar di berbagai belahan dunia. Contoh selanjutnya adalah Festival Chengpeng. Festival ini adalah hari di mana masyarakat Tionghoa melakukan ziarah ke kuburan leluhurnya, sekalian membersihkan dan bersembahyang di makam sambil membawa buah-buahan, kue, makanan, serta karangan bunga. Contoh selanjutnya yaitu sembahyang rebut. Adat kepercayaan warga Tionghoa mempercayai bahwa pada tanggal 15 bulan 7 tahun Imlek, pintu akhirat terbuka lebar, di mana arwah-arwah yang berada di dalamnya keluar dan bergentayangan. Baiklah, itu tadi sedikit pembahasan materi terkait kebudayaan Hindu, Buddha, dan Cina yang masuk ke Indonesia yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.